Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa dipertemukan dengan ibu-ibu dan akhwati sekalian masih dalam forum Tausiah Pagi yang merupakan program Ramadan 1443 Hijriah. Dan tak henti kita selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, menggali ilmu, dan bermuajahah bersama dalam rangka untuk mengisi Ramadan kali ini supaya menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya. Baik, semoga ibu-ibu dan akhwati sekalian yang ada di forum kita pada kesempatan pagi hari ini diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan forum pagi ini memberikan pencerahan, memberikan motivasi untuk kita semuanya dan semakin menggugah untuk kita semuanya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk tausiah pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bu Ida Mahmudah yang akan menyampaikan materi dengan tema mencetak generasi Rabani. Tanpa berpanjang lagi, saya persilahkan kepada Bu Ida Mahmudah untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol. Jazakillah khair Ustazah Miti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji hanyalah milik Allah semata. Kami memujinya, memohon pertolongannya, dan meminta ampun kepadanya. Kami berlindung dari Allah, dari keburukan diri kami, dan kejelekan amal-amal perbuatan kami. Kami bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang telah diteladankan, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, saya Bu Ida ingin menyampaikan sesuatu atau tausiah pagi yang sebenarnya ini adalah juga mengingatkan diri saya ya sebagai orang tua gitu ya, apalagi kita semua ini orang tua yang hidup di zaman milenial, tentunya banyak sekali hambatan dan rintangan untuk mencetak generasi-generasi yang unggul, untuk mencetak generasi-generasi robani yang bertakwa dan cinta kepada syariat-syariat ilahi. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mencetak generasi robani, kesolehan orang tua, kesolehan orang tua itu sangat dibutuhkan. Kita ingin anak-anak kita
menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang soleha. Kita memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan mereka, dari makanannya, pakaiannya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, sampai mungkin pendidikannya. Namun di generasi yang saat ini, dalam kondisi yang sistem sekuler, yang memisahkan agama dari kehidupan, itu tentunya tidaklah mudah. Kita menginginkan anak-anak yang soleh, tapi kadang kita sendiri masih jauh ya dari kesolehan, masih banyak melakukan kelalaian, masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Maka di sini, untuk mencetak generasi yang soleh, dibutuhkan orang tua yang soleh. Dibutuhkan orang-orang tua yang mau mengajarkan anak-anak kita tentang ilmu-ilmu agama. Yang mau mengajarkan tentang akhlak, tentang budi pekerti, sehingga anak-anak kita pun mempunyai anak-anak yang berakhlakul karimah. Kita sering melihat anak-anak sekarang ketika mungkin di jalan bertemu dengan orang-orang yang dikatakan mungkin lebih tua dari mereka. Mereka sudah tidak lagi punya sopan santun, mereka sudah tidak lagi punya rasa menghormati yang lebih tua. Dan inilah kita perlu mengajarkan kepada mereka. Karena kesolehan orang tua itu sangat penting. Bagaimana mungkin ya kita menginginkan anak-anak yang soleh, tetapi orang tuanya itu jauh dari kesolehan. Pernah kita membaca kisah, bahkan kisah itu ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 77. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika melewati sebuah perkampungan, keduanya meminta penduduknya itu agar apa? Menyambut mereka, menghormati mereka. Tetapi penduduk itu tidak mau dan enggan untuk melakukan itu. Tetapi pada saat Nabi Khidir berjalan, ada sebuah dinding yang akan roboh. Nah, di situ Nabi Khidir membenarkan dinding tadi. Dindingnya itu mau roboh, terus dibetulin lagi sama Nabi Khidir. Tentunya Nabi Musa yang pada saat itu karena mereka orang-orang yang tidak mau menerima mereka, Nabi Musa bilang dong, ngapain dibetulin itu dindingnya, biarkan roboh saja. Ternyata Nabi Khidir tidak, Nabi membetulkan dinding itu. Karena Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa di bawah dinding itu ada harta milik dua anak yatim yang dimana orang tuanya itu adalah orang tua yang soleh. Orang tuanya orang tua yang soleh. Sehingga Allah menginginkan nanti ketika dinding itu tidak rubuh, harta itu bisa diterima oleh anaknya. Nah, kesolehan orang tua ini bisa memberikan anaknya apa? Sebuah kenyamanan, keridhaan Allah. Dan banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran. Mungkin kita sering membaca kisah Ummu Khansa. Nah, Ummu Khansa ini dikenal dengan ibunda para syuhada. Di mana Ummu Khansa menghantarkan keempat putranya di dalam medan perang. Ketakwaan Ummu Khansa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan beliau di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Bagaimana kerelaan beliau melepas anak-anaknya yang kalau ketika ikut perang kan pasti resikonya adalah kematian. Tapi dengan keikhlasan hati, keimanan, Ummu Khansa menghantarkan anak-anaknya menjadi para syuhada. Dan mungkin kalau kita ya, anak kita meninggal, kita menangis, meraung-raung. Tapi tidak dengan Ummu Khansa. Dia begitu bangga putra-putranya menjadi pejuang Allah. Putra-putranya menjadi pahlawan yang bisa menegakkan dinul Islam. Nah, maka di sini untuk menjadi orang tua yang soleh, untuk menjadi orang tua yang mempunyai kesolehan,
itu adalah modal utama. Modal utama untuk mendidik generasi rohani. Di dalam Islam pun ketika kita ingin membentuk sebuah keluarga Muslim yang punya karakter, keluarga Muslim yang keren, yang hebat, itu di dalam memilih calon suami atau calon istri, itu diperlihatkan, diperhitungkan. Bagaimana Islam mengajarkan bahwa ketika seorang laki-laki ingin memilih seorang istri, boleh dia melihat kecantikannya, boleh dia melihat dunianya atau kekayaannya, tetapi yang lebih penting adalah agamanya. Makanya di sini pun ada sebuah komitmen bersama, ada sebuah aturan-aturan yang perlu ditanamkan di dalam keluarga ketika ingin mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita harus mempunyai aturan yang jelas di dalam keluarga, sehingga mereka pun tidak bingung di dalam melakukan aturan kehidupan antara ayah, bunda. Itu harus punya visi misi yang sama. Ketika anak kita keluar dari aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Islam, kita ingatkan. Kita ingatkan mereka dengan kasih sayang. Kita ingatkan mereka dengan penuh bahwa semua ini adalah aturan yang baik, aturan yang Allah berikan kepada manusia, agar manusia itu tidak melangkah keluar dari jalur yang telah Allah berikan. Islam menuntun agar laki-laki dan perempuan menikah itu sesuai dengan perintah Allah. Jangan sampai menikah beda agama. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Karena ketika sudah menikah beda agama pun sudah konsepnya sudah berbeda. Bagaimana akan membentuk sebuah generasi yang soleh? Dan di sini untuk menjadi generasi yang mencetak generasi yang soleh dan soleha. Kesolehan orang tua itu modal utama. Orang tua harus soleh ya. Orang tua itu harus paham. Yang pertama itu orang tua itu harus paham ilmu agama. Ilmu agama inilah yang kemudian akan menjadi pegangan. Ibarat kita mau berjalan itu, ya kita punya pegangan, punya petanya tadi. Kita sering berdoa sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini orang tua dituntut untuk selalu belajar menjadi orang tua yang baik, orang tua yang cerdas, orang tua yang keren, yang di mana masa sekarang itu butuh metode-metode yang handal, metode-metode yang bagus untuk bisa mendidik anak-anak. Orang tua dituntut untuk terus belajar ya, menuntut ilmu. Kemudian ketika orang tua sudah memahami pemikiran Islam, sakofah Islam, maka di sini pun dibutuhkan keteladanan. Keteladanan orang tua. Orang tua itu nggak hanya sekedar mengajak, kemudian memerintahkan, tapi keteladanan. Kita mengajak anak kita sholat. Nah, ayo kita sholat. Kita ajak mereka, kita pun sama-sama sholat. Karena masuk surga, itu kalau sendirian nggak enak. Tapi kalau bersama-sama, kita ajak anak-anak kita sholat. Kita ajak anak-anak tetangga kita. Kita ajak anak-anak orang-orang lain, orang-orang kaum muslimin. Agar kesolehan itu tidak hanya pada anak kita saja. Tetapi kesolehan itu harus menyebar. Bukan hanya virus ya yang menyebar, tapi virus ini virus kebaikan. Virus kebaikan ini harus terus menyebar agar dari keluarga, lingkungan, dan bahkan sampai ke negara. Nah, inilah bahwa orang tua harus mempunyai ilmu, punya faham, ilmu agama, kemudian menjadi figur teladan, baik ucapan maupun perbuatan, kemudian tetap bersemangat mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu ya, dari buayan sampai liang lahat. Di mana di kondisi sekarang ya, mencari ilmu itu sangat penting sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang dikemas secara rapi.
yang dikemas secara menarik dan seolah-olah itu berasal dari Islam. Padahal banyak sekali perbuatan-perbuatan di luar Islam, tetapi seolah-olah seperti Islam. Contohnya dengan adanya moderasi beragama. Nah ini, orang tua itu harus tetap mencari ilmu. Jangan sampai ketinggalan dari anaknya. Orang tua yang soleh, insya Allah akan menghadirkan anak-anak yang soleh. Orang tua jangan sampai lepas kendali. Meskipun mungkin anak-anak kita ada yang kita titipkan di pondok pesantren ataupun di tempat-tempat belajar yang lain. Tetap orang tua punya kendali untuk mengontrolnya, mendidiknya, agar mereka tetap di dalam aturan-aturan Islam. Kita mempunyai aturan yang sangat luar biasa. Islam mengatur dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Itu aturan Islam sangat luar biasa. Anak-anak kita didik dari mulai bangun tidur, kita ajarkan doa, bangun tidur. Sampai mau tidur lagi, kita pun ajarkan doa. Jangan lupa, kita pun orang tua, Pak, selalu mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa terbaik. Dengan doa-doa terbaik, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan sampai dengan adanya serangan-serangan pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang Barat, atau orang-orang yang membenci Islam, akhirnya kita membiarkan anak-anak kita terbawa di dalam pemikiran mereka. Banyak sekarang aplikasi di HP yang sebenarnya Islam itu sangat apa? Islam itu sangat melarang. Contohlah misalnya mengumbar aurat. Anak-anak kita terbiasa berjoget-joget dengan tidak menutup aurat. Kita biarkan saja. Anak-anak kita melakukan aktivitas yang dilarang. Misalnya pacaran. Kita biarkan saja. Nah, bagaimana mungkin kita akan mencetak generasi yang soleh, mencetak generasi robani, tetapi orang tuanya membiarkan saja. Maka di sini kesolehan orang tua itu adalah modal utama. Kesolehan orang tua harus benar-benar dilihat. Orang tua harus melihat anak-anak kita, harus melihat mereka. Jangan cuma dilihat secara fisiknya saja, kebutuhan saja, makan, minumnya. Tapi di sini ya, kita juga harus melihat pendidikan agamanya, akhlaknya. Dan itulah mungkin ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Saya berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita gitu ya, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, menjadi generasi yang tangguh, yang cerdas, dan mempunyai pemikiran yang cemerlang. Terima kasih. Baik, jazakillah khair kepada Bu Ida yang telah menyampaikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini, menjadi pengingat bagi kita sesuai tema tadi, mencetak generasi rabani, kesolehan orang tua merupakan modal utama. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa materi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini menjadi perenungan buat kita semuanya, orang tua, yang dimana tadi sesuai dengan penjelasan dari Bu Ida bahwa memiliki anak-anak yang solih, anak-anak yang beriman kepada Allah bukanlah perkara otomatis ketika orang tuanya juga beriman gitu ya, atau sebaliknya gitu. Maka seperti pepatah Arab yang menyampaikan bahwa sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa gitu ya. Nah, sehingga memang betul gitu bahwa bagaimana orang tua yang tidak punya apa-apa, tidak solih, tidak punya keimanan yang kuat, berharap atau pengen mencetak generasi rabani yang solih, yang beriman kepada Allah. Maka ini menjadi motivasi, menjadi muhasabah buat kita semuanya orang tua, dan juga muslimah yang sedang mempersiapkan generasi. Mudah-mudahan kita semuanya terkategori orang-orang yang betul-betul memperhatikan apa yang kita lakukan, termasuk dalam hal ini dalam rangka mendidik generasi atau mencetak generasi rabani.
tadi ada 5 catatan yang saya tulis dari apa yang disampaikan oleh Bu Ida. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anak-anak yang kita lahirkan, generasi yang ada gitu ya, menjadi generasi rabani, generasi yang solih. Maka yang pertama, bahwa orang tua harus memiliki azam yang kuat, memiliki keimanan yang kuat, serta memiliki visi misi yang kuat tentang akhirat. Kemudian yang kedua, memilih pasangan terbaik, karena ternyata memang betul bahwa mendidik anak itu butuh partner, gitu ya, seperti halnya burung, sayapnya itu tidak bisa sebelah, tetapi harus dua-dua sayap itu terpenuhi baik kondisinya. Yang ketiga, orang tua harus memiliki ilmu untuk mencetak generasi terbaik, dan ilmu ini tentu landasannya adalah kepada bersumber dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang tua harus memiliki kualifikasi atau kemampuan yang dengannya nanti akan memberikan keteladanan. Karena tidak mungkin gitu ya berharap kepada anak-anak yang solih sementara orang tua hanya memerintahkan atau hanya menyampaikan begitu ya wacana tetapi tidak memberikan keteladanan. Nah, kemudian yang terakhir bahwa orang tua tadi yang disampaikan oleh Bu Ida adalah memiliki jiwa-jiwa yang bersandar hanya kepada Allah semata, gitu, bahwa apa yang dilakukan, apa yang diusahakan untuk mencetak generasi rabani, berpulangnya, kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muara untuk kemudian berharap, untuk kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakillah khair kepada Bu Ida, dan benar-benarnya bahwa betul kalau kita sudah mencetak anak kita solih, tentu ternyata kesolihan itu tidak bisa personal atau dalam skup keluarga kita saja, tetapi kesolihan ini harus komunal, yang artinya kita butuh sistem, kita butuh lingkungan yang mendukung proses untuk kita mencetak generasi. Dan saat ini lingkungan atau sistem Islam itu belum terwujud, gitu, sehingga menjadi tugas bersama bagi kita semuanya. Mari kita memperjuangkan sistem yang akan membuat upaya kita mendidik atau mencetak generasi ini semakin berhasil sesuai dengan kemauan atau perintahnya Allah dan tentu yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Baik, sekali lagi jazakillah khair kepada Bu Ida yang telah memberikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini, menjadi pengingat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita, Allah berikan kemudahan buat kita untuk terus menjalani jalan ketaatan, termasuk dalam hal ini adalah dalam rangka mempersiapkan dan mencetak generasi rabani. Dan tak lupa saya ucapkan juga jazakunallah khair katsir kepada ibu-ibu sekalian, mbak-mbak sekalian, akhwati yang telah mengikuti tausiah pagi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberlimpahan pahala, keberlimpahan keberkahan untuk kita semuanya. Mari jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Raih pahala terbesar, raih kesempatan untuk mengumpulkan bekal di kehidupan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekali lagi jazakumullah khair katsir untuk semua peserta, semua ibu-ibu dan mbak-mbak yang hadir di forum kita kali ini. Kita cukupkan kajian tausiah pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.